lies, but you gotta make it 'cause you gotta preach it, that's every time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Pamalpi dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai FHRP. Jadi, FHRP itu adalah First Hop Redundancy Protocol atau sebuah protokol yang digunakan untuk menyediakan gateway cadangan pada jaringan. Sederhananya, itu membuat dua atau lebih router bekerja sebagai satu gateway virtual. Jika salah satu router utama mengalami gangguan, maka router yang dicadangkan dapat mengambil alih sehingga komputer tetap bisa terhubung ke jaringan yang lain. Intinya, jika kita memasang dua router, yang satu router itu untuk menjadi penghubung utama dan yang kedua untuk jadi cadangan bila router pertama mati. Nah, bila kita mencoba mematikan ataupun error, maka router yang kedua yang standby ataupun yang cadangan itu akan langsung mengambil alih tugas dari router pertama. Nah, selanjutnya ada jenis FHRP. Yang pertama ada HSRP, Host Standby Router Protocol. Milik Cisco menyediakan gateway cadangan berbasis IP yang virtual. Terus juga ada mode aktif dan mode standby. Terus ada HSRP v6, sama saja, bedanya dari bilangan IP, yaitu support untuk IP v6. Nah, ada juga yang namanya VRPV2, Virtual Router VRRPV2, Virtual Router Redundancy Protocol. Ini itu open standar sama seperti HSRP, tapi bedanya itu ada di terminologi. Terus ini itu adalah master router yang aktif, cadangan ya, backup router, dan juga mempunyai IPv6. Nah, bedanya dengan yang kedua, ada juga yang VRRPT3, sama saja seperti yang sebelumnya, tapi ini hanya mendukung IPv6 ya. Terus ini juga multi vendor. Terus ada jenis FHRP yang terakhir, itu BGP. Ini itu adalah Gateway Load Balancing Protocol. Ini ada di Cisco. Terus kombinasinya redundancy dan load balancing, pembagian beban traffic. Terus ada yang terakhir, semua routernya itu dapat aktif secara bersamaan, tetapi beban trafficnya dibagi menjadi dua. Ada yang namanya ada istilah dari HSRP priority dan prime chain. Nah, untuk yang priority itu menentukan router yang aktif. Jadi jika kita ingin menentukan router yang ingin kita jadikan utama, itu menggunakan priority. Jadi router priority tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Nah, untuk default priority-nya sendiri adalah 100. Nah, untuk range priority-nya itu adalah 0 sampai 255. Nah, lalu ada yang namanya prime chain. Private ini adalah sebuah kemampuan router untuk memproses pemilihan ulang router aktif secara default. Setelah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan prioritas router HSRP yang lebih tinggi dari router tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita akan langsung saja masuk ke dalam Cisco paketnya untuk memberikan konfigurasi dari HSRP. Berlama-lama kemudian. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam Cisco paketnya. Di sini juga saya sudah memberikan IP ya ke setiap device, 3 router ini dan 1 PC. Nah, di sini kita langsung saja menambahkan IP root sebelum menambahkan HSRP. Kita ke yang ini, kita exit, masukkan IP root. IP rootnya itu yang 0.0.0.0.0.0.0, lalu 192.168.1.1. Nah, kalau sudah, kita ke yang selanjutnya, yang sini kita exit lagi, sama masukkan IP root 0.0.0.0.0.0.0 terus 92.168.2.1. Nah, lalu ke router yang atas, yang ISP. Di sini IP rootnya itu IP root exit dulu, exit IP root. Nah, itu 172, beda dengan yang tadi kan, tadi itu 000.
Tapi di sini kita akan pakai 172 agar langsung ya. 72 16.23 titik 25 0 ya 0 langsung 255 titik 255 titik 0 192 titik 168 titik 1 titik 2 ya 2. Nah, ini aja kita ganti jadi 2 ini. Nah, kalau sudah, kita akan langsung masuk ke HSRP nya. Aktifkan dari ini kita oke, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ada dua yang dari jenis HSRP ya. Dari HSRP itu ada dua. Yang pertama ada state standby untuk cadangan dan state aktif untuk yang utama. Nah, jadi kita membutuhkan dua router untuk mengaktifkan standby aktif dan state aktif dan state standby. Di sini saya akan milih yang router ini sebagai state aktif. Kita langsung saja ketik int g0.0.1 standby 1. Nah, di sini ada IPv6, frame, priority, dan timers. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu IP-nya 172. Nah, jadi ini untuk IP virtual ya, IP default virtual 172.16.23.254. Lalu standby lagi 1, pilih yang priority 150. Nah, kenapa 150? Dikarenakan default priority value itu 100. Jadi kita harus lebih dari 150. Nah, ini sudah aktif, ya sudah notifikasi. Lalu kita masukkan standby 1 yang frame. Oke, udah. Kita lanjut selanjutnya ke sini. Kita int g0.1 standby 1, masukkan IP-nya 172.168.23.254. Enter. Lalu standby lagi, masukkan yang frame dikarenakan ini untuk yang standby state. Oke, standby 1 frame. Nah, kalau sudah, jangan lupa PC-nya kita tambahkan IP konfigurasi agar nantinya bisa kita tes ping ya. Nah, ini sudah kita tambahkan, kita akan langsung tes ping. Kita tes ping dari ping 192.168.2.1 ya. Nah, enter. Ini dicoba. Dicoba kenapa ya? Sebentar. 3 minggu kemudian. Oke, jadi tadi IP rootnya itu kebalik ya. Yang harusnya ini 1.1 malah 2.1. Jadi gagal ya. Host unreachable seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nah, ini host unreachable dikarenakan salah ya rootnya. Sekarang kita akan coba lagi ttl. Nah, itu sudah berhasil. Selanjutnya kita coba tracer ya. Tracer 192.168.2.1. Nah, di sini trace-nya komplit. Tracing rute ke 192.168.2.1. Nah, sudah berhasil ya, sudah muncul dan juga sudah TTL. Kita akan coba lagi ya, di TTL untuk memastikan. Nah, sudah berhasil. Kita akan cek di do show USH stem. Nah, di sini itu standby ya, router ini standby. Jadi standby bila ada router utama yang atau router state aktif yang hilang, dia akan standby langsung berubah jadi aktif. Nah, ini aktif ya, USH stem.
ini aktif. Sekarang kita akan coba hilangkan kabel ini ya, hubungan dari ini ke ini kita akan coba hilangkan. Jadi nantinya yang standby ini akan aktif. Coba hilangkan. Tuh, hilang. Ini pasti otomatis akan jadi aktif ya. Nah, coba tes. Ya, aktif. Kenapa bisa aktif? Yang awalnya standby jadi aktif itu dikarenakan dia itu sudah standby dari awal ya, standby menunggu bila ada salah satu router utama yang gangguan, maka dia akan menggantikan router tersebut menjadi aktif. Nah, sebetulnya walaupun sudah kita hilangkan ya, diganti routernya, itu akan tetap saja bisa TTL. Nah, jadi seperti itulah cara untuk melakukan konfigurasi TTL ya, berhasil konfigurasi FHRP dengan standby dan aktif seperti itu. Jadi sekian saja dari presentasi konfigurasi FHRP dan juga materi mengenai FHRP. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas dan tidak mudah dipahami. Mohon maaf sekali. Sekali lagi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.